Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakani Mulana dari Agribisnis semester 3 yang akan menjelaskan mengenai ekspektasi rasional. Ekspektasi rasional yaitu suatu pandangan makroekonomi yang banyak dianut oleh kelompok ekonomi dasawarsa ini, khususnya mereka yang sangat fanatik dengan sistem pasar bebas dan secara ekstrim menolak campur tangan pemerintah dalam sistem perekonomiannya. Teori ekspektasi rasional itu diajukan pertama kali oleh John F. Moose pada tahun 1961 pada tulisannya yang berjudul Rational Expectation and Theory of Price Movement. Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh Robert E. Lucas Jr. untuk memodelkan bagaimana agen ekonomi itu melakukan peramalan di masa yang akan datang. Kemudian mengenai pandangan Sukirno pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa ada dua asumsi yang menjadi dasar teori ekspektasi rasional. Pertama yaitu teori ini itu menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi itu bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Selanjutnya, dengan pemikiran rasional dapat membentuk reaksi terbalik dengan perubahan yang diramalkan akan berlaku. Akibat dari asumsi ini atau teori ekspektasi rasional itu mengembangkan analisis berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori mikroekonom yang juga bertitik tolak dari anggapan bahwa pembeli, produsen, dan pemilik faktor produksi itu bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatannya. Asumsi yang kedua ini sesuai dengan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik. Dan merupakan salah satu alasan yang menyebabkan teori ini tuh dinamakan dengan New Classic Economy. Menurut asumsi kedua, tingkat harga dan tingkat upah itu dapat dengan mudah mengalami perubahan. Kekurangan penawaran barang akan menaikkan harga dan kelebihan penawaran mengakibatkan harga turun. Buruh yang berkelebihan akan menurunkan upah, sebaliknya kekurangan buruh akan menaikkan upah mereka. Semua pasar itu bersifat persaingan sempurna dan informasi yang lengkap akan diketahui oleh semua pelaku kegiatan ekonomi di berbagai pasar. Jadi ada dua asumsi ini yang menjadi dasar teori ekspektasi rasional. Baik, saya Fitra Ilham Akbar. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi golongan ekspektasi rasional ini. Ekspektasi rasional ini dilatar belakangi oleh ketidaksenangannya para ekonom atas situasi dan kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini seringkali membuat instrumen-instrumen yang telah dibangun tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak dapat berjalan dengan semestinya. Kondisi ini dinamakan dengan the death of economics. Oleh karena itu, para ekonom berusaha mengembangkan dan membangun model baru agar dapat memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Ekspektasi rasional muncul setelah dianggap gagalnya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan ajaran Keynes yang berupaya untuk mengatasi segala permasalahan dalam ekonomi. Hal ini menimbulkan munculnya aliran-aliran dalam ekonomi yang berusaha meninjau kembali premi-premi yang pernah dikemukakan oleh Keynes. Golongan ekonomi rasional itu umumnya adalah kelompok orang-orang yang fanatik dengan sistem ekonomi pasar, dan mereka cenderung untuk menolak adanya intervensi atau campur tangan pemerintah dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, golongan ini juga disebut dengan New Classical atau kelompok klasik baru. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balisa Rohani. Saya dari Prodi Agribisnis semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mekanisme kerja ekspektasi rasional.
Ekspektasi ini didasarkan kepada informasi yang lengkap yang dimiliki oleh semua pelaku ekonomi, baik itu konsumen maupun produsen. Informasi yang lengkap ini bukan hanya meliputi informasi masa lalu atau baru dialami, tetapi juga informasi tentang masa yang akan datang. Berdasarkan informasi-informasi tersebut, pelaku ekonomi akan melakukan tindakan yang rasional. Tindakan rasional yang dimaksudkan di sini adalah produsen cenderung untuk memaksimumkan profit dengan kendala faktor-faktor produksi, sedangkan konsumen cenderung memaksimalkan manfaat barang dengan kendala pendapatan. Pelaku ekonomi yang rasional akan senantiasa berpegang pada prinsip tersebut, terutama dalam menghadapi berbagai perubahan yang timbul dari aspek makroekonomi, seperti inflasi dan pengangguran. Pelaku ekonomi mengetahui dengan baik implikasi-implikasi dari berbagai kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Pengetahuan seperti itu terutama didapat dari pengalaman di masa lalu. Teori ekspektasi rasional menganggap bahwa pada umumnya masyarakat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti melakukan anggaran belanja defisit dan dampaknya terhadap perekonomian. Kemampuan untuk memprediksi dampak dari tindakan pemerintah seperti itu memungkinkan pelaku ekonomi melakukan tindakan untuk melindungi diri dari dampak buruk kebijakan pemerintah tersebut di masa yang akan datang. Dalam kesempatan lain, Cash dan Fair pada tahun 1999 mengatakan bahwa hipotesis ekspektasi rasional mengasumsikan bahwa orang mengetahui tentang model ekonomi secara benar. Sebagai contoh model tentang inflasi, variabel-variabel yang mempengaruhi terjadinya inflasi diketahui secara pasti oleh semua pelaku ekonomi secara simetris. Apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap parameter dari variabel-variabel tersebut, maka secara cepat para pelaku ekonomi dapat mengekspektasi perubahan inflasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum